Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Eee, Pada kesempatan kali ini, melalui video ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk materi mata kuliah kita, teknologi kopi, teh, dan kakao, khususnya yaitu untuk, teknologi kopi ya. Nah, subbab ini berjudul teknologi pengolahan kopi modern. Jadi kalau kemarin itu teman-teman sudah, belajar ya tentang bagaimana mengolah dari off farm, dari pasca panen si biji kopi itu menjadi biji kopi yang siap diolah. Nah kemudian, biji kopi itu kan ada yang langsung di-grinding ya, ada langsung di-grinding, dihaluskan begitu ya, kemudian di-press pada saat itu juga. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, ya, penyajian kopi ini juga semakin beragam gitu ya. Nah, saya sebut di sini adalah kopi modern. Ini istilah pribadi sih, mungkin, saya tidak tahu ada terminologi yang lain tidak di referensi yang lain, tapi ini adalah istilah saya untuk, penyajian kopi dengan menggunakan, teknologi yang modern. Nah, salah satunya adalah teman-teman yang akan kita bahas adalah tentang kopi instan. Ya, bagaimana cara pembuatannya dan pengolahannya kita akan simak di video ini. Oke, pengolahan kopi instan ya, pertama kali itu dilakukan pada tahun 1906. Bukan suatu hal yang sangat baru banget ya, memang sudah hampir satu satu abad lebih ini ya, sudah ada di, eee, Guatemala, ya, Amerika Tengah ya. Nah, kopi instan adalah kopi yang bersifat mudah larut dalam air atau soluble, tanpa meninggalkan serbuk atau endapan. Nah, jadi, kita pahami bersama dulu, kita punya pemahaman framing yang sama bahwa yang dimaksud dengan kopi instan di situ adalah dengan pengertian sebagai berikut itu ya. Nah, menurut SNI 012983 tahun 1992, kopi instan adalah produk kering yang mudah larut dalam air, diperoleh seluruhnya dengan mengekstrak biji tanaman kopi yang telah disangrai hanya dengan menggunakan air. Jadi intinya kopi instan adalah bubuk kopi yang sudah diambil sarinya, ya diekstrak dari biji kopi asli, kemudian tinggal diberikan air panas dan larut, tidak menghasilkan atau tidak meninggalkan, endapan gitu ya. Nah, itu pengertian awalnya. Nah, untuk pembuatan dan pengolahannya, proses utamanya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi dari mulai roasting, grinding, ekstraksi, filtrasi, evaporasi, pengeringan, aromatisasi, dan terakhir adalah pengemasan. Ya, mmm, ini cukup suatu hal yang menarik teman-teman, nanti ada, beberapa titik kritisnya ya. Oke, ini yang pertama, oh ini langsung ke pencampuran ya. Sebentar, ini penggilingan, ekstraksi, filtrasi, oh oke lah, kita mulai dari pencampuran dulu. Untuk mendapatkan cita rasa dan aroma, yang khas, kopi bubuk bisa diperoleh dari campuran berbagai jenis biji kopi atas dasar jenisnya. Bisa merupakan campuran Arabica, Robusta, Excelsa, atau yang lain sebagainya ya, yang jenis, yang lain. Kemudian, jenis proses yang digunakan bisa dari proses kering, semi basah maupun basah, dan asal bahan bakunya. Nah, untuk skala home industry, pencampuran dilakukan dengan alat pencampur putar tipe heksagonal. Jadi teman-teman untuk kopi instan, biasanya dia mempunyai karakteristik tersendiri ya. Teman-teman ada yang suka dengan brand-brand tertentu, kopi ABC, Nescafe, Torabika, dan seterusnya. Nah, masing-masing kopi itu memang sebenarnya dia mempunyai, ciri khas ya, flavor yang ada ciri khasnya, ada karakteristiknya. Karena memang, eee, masing-masing brand itu dia punya komposisi ya, punya komposisi, tidak hanya menggunakan satu jenis kopi saja mungkin, tapi ada percampuran di dalamnya. Nah, untuk skala home industry, dia menggunakan alat seperti ini, teman-teman. Ini yang digunakan untuk skala industri rumah tangga ya. Kemudian masuk ke ekstraksi. Nah, proses ekstraksi itu menggunakan, alat ya, yaitu
Pertama penyaringan dulu, kemudian disentrifuse untuk mengepres sisa ampasnya. Tujuan dari ekstraksi ini adalah untuk memperoleh ekstrak optimum dari padatan terlarut tanpa merusak kualitas dari kopi itu sendiri. Ekstraksi yang optimum tergantung pada suhu air ekstraksi dan laju alir melalui ampas kopi. Pada prakteknya, air panas dimasukkan dengan tekanan dan suhunya 180 derajat Celcius. Ya, jadi teman-teman, yang namanya proses ekstraksi, ya, ekstraksi itu kan dia mengambil beberapa bagian ya, mengambil bagian-bagian tertentu dari suatu bahan makanan yang ingin kita optimizing ya, yang ingin kita optimalkan. Nah, di proses ekstraksi kopi jelas yang kita inginkan adalah flavor ya, cita rasa, aroma dan rasa kan, cita rasa ya. Nah, sehingga proses ekstraksi itu tujuannya seperti itu teman-teman. Tujuannya adalah mengambil flavor dari kopi itu sendiri dan meninggalkan ampasnya. Ya, jadi ampas serat selulosa dari kopi itu ditinggalkan. Yang kita ambil itu adalah flavornya tadi. Nah, caranya adalah tadi ini ya, larutan ekstraksi bergerak ke depan secara kontinu dan pada kolom terakhir keluar berupa sirup dengan konsentrasi bahan terlarut sebesar 25-35%. Pengisian air panas mengalir secara kontinu dengan ampas kopi bubuk yang terbanyak. Jadi air ya, air yang panas sekali, suhunya sekitar 180 derajat Celcius, dialirkan melalui ampas kopi ya, dialirkan melalui ampas kopi yang ada di dalam jalur ekstraksi tersebut. Nah, kemudian dia akan bergerak terus-menerus ya, akan bergerak terus-menerus sampai dengan dihasilkannya ekstrak ya. Ekstrak di sini bentuknya adalah liquid ya, bentuknya sirup. Ya, liquid. Sirup jangan dibayangkan teman-teman rasanya manis gitu ya, bukan seperti sirup-sirup yang sudah kita diolah dan siap minum, tapi inilah sirup kopi itu ya, ekstrak kopi itu sendiri. Bentuknya liquid. Setelah mencapai kolom terakhir, larutan ekstrak dialirkan, didinginkan dan ditransfer ke tangki penyimpanan. Ya, kopi hasil ekstraksi kemudian dikeringkan dengan menggunakan metode spray drying dan freeze drying. Ya, tapi sebelumnya difiltrasi dulu atau disentrifuse untuk memisahkan ya, memisahkan padatan dan liquidnya. Nah, jadi penggunaan spray drying di sini teman-teman pernah lihat nggak yang namanya spray dryer atau freeze dryer? Nah, ini kan ada di Satop 2 ya. Saya pernah menjelaskan itu ya konsep prinsip kerjanya dari spray dryer itu adalah apa? Cairan yang sudah disemprot menggunakan nozzle, ya kan? Dia dialirkan menggunakan tekanan, lewatin sama nozzle, dia berbentuk mist atau kabut ya. Kemudian ditembak dengan dengan panas ya, dengan panas suhu tinggi. Kemudian kabut itu akan berubah menjadi powder. Ya, itu kan prinsip kerjanya ya, teman-teman. Jadi di ekstraksi ini juga seperti itu. Nah, pada kolom terakhir si hasil ekstrak yang berupa liquid tadi dimasukin nozzle menjadi ditekan gitu ya, ditekan menggunakan nozzle, ditekan dilewati nozzle, kemudian dia akan berbentuk kabut atau mist ya. Lalu dikasih suhu panas ya, uap panas. Kasih uap panas, akhirnya dia jatuh ya, jatuh menjadi powder atau bubuk-bubuk yang berukuran kecil. Oke, kemudian cairan konsentrat tersebut kemudian disimpan sementara di tangki penyimpanan untuk menunggu proses pengeringan. Ampas kopi bubuk yang dikeluarkan dari kolom untuk dibuang, terlebih dahulu dilakukan pengurangan kadar air agar mudah diangkut dengan truk ke tempat pembuangan, karena kandungan airnya masih 70%. Masih banyak ya. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman ya, ibarat kata kita seperti membuat kopi tubruk, ya kan? Kopi tubruk kan pakai ampas kan? Kita tapi itu pakai apa? Di stir, diaduk gitu ya. Nah, kalau ini juga sama, jadi ampasnya itu kan masih ada tuh, masih ada ampasnya dan itu karena kita lewatin air tadi untuk mengambil ekstraknya, maka kandungan air dalam bahan, dalam ampas itu masih tinggi, masih 70% ya. Nah, ini
contohnya ya teman-teman ya. Contoh alatnya ya. Ini adalah ekstraktornya ya. Ini adalah ekstraktornya. Jadi ini seperti ada apa namanya? Uh, tangki begitu ya, tangki. Kemudian ini ekstraksi bubuk kopi dilakukan secara batch dalam kolom dengan sirkulasi pelarut air dengan perbandingan 1:3,5 pada suhu 80 derajat Celcius selama 45 menit. Sisa bubuk hasil pelarutan dikempa itu dipres gitu ya. Dikempa secara manual untuk mengekstrak komponen kopi yang masih tertinggal. Jadi dipres, benar-benar dipres, jadi ampasnya itu bisa dibayangkan ya. Ampasnya itu yang masih di bawah, kemudian dipres gitu ya. Kisaran rendemen ekstraksi antara 30-32% dari berat. Sisa bubuk kopi merupakan limbah untuk diolah menjadi biogas. Ya. Kemudian di sini ada proses perkolasi, teman-teman ya. Di sini ada proses perkolasi. Proses perkolasi ini adalah cara penyarian atau ekstraksi yang dilakukan dengan mengalirkan cairan melalui serbuk yang sudah dikeringkan tadi atau simplisia ya, yang sudah dibasahin ya. Kekuatan yang berperan pada perkolasi itu antara lain ada gaya berat, ada viskositas, kelarutan, tegangan permukaan, permukaan difusi, osmosis, adesi, dan daya kapiler. Nah, itu jadi intinya di perkolasi itu sama ya. Jadi ekstraksi salah satu bentuk ekstraksi juga. Bentuk ekstraksi juga dengan memberikan tekanan tadi ya. Nah, selanjutnya setelah diekstrak, kemungkinan untuk cairan tersebut ada penyertanya berupa padatan ya, atau serbuk dari biji kopi yang masih terikut gitu ya, maka dilakukanlah filtrasi atau penyaringan. Nah, aroma kopi dipertahankan dengan cara RO atau reverse osmosis menggunakan membran filtrasi. Ya. Membran filtrasi akan teman-teman pelajari untuk di Satop 3 nanti ya. Selain itu, proses ekstraksi dengan panas juga akan mempengaruhi aroma. Untuk itu, pasca ekstraksi, proses berikutnya adalah pendinginan hingga suhu di bawah 0 derajat Celcius. Jadi filtrasi dia jelas kita ingin memisahkan komponen padatan ya, komponen padatan dengan liquidnya menggunakan membran filtrasi dengan cara reverse osmosis. Reverse osmosis itu adalah kebalikan dari osmosis, teman-teman ya. Ya, osmosis itu kan dari konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah ya. Kalau ini dibalik. Ya. Ini untuk memungkinkan terjadinya permeabilitas membran ya sehingga selektif. Jadi membrannya itu akan menahan padatan, teman-teman. Jadi akan menahan padatan yang tidak bisa lolos melewati membran filtrasi itu. Maka tidak bisa kita temui bahwa di kopi instan itu masih ada bubuk kopi yang terikut, itu tidak ada ya. Nah, setelah itu ini ya, karena proses selama dari ekstraksi itu kan dia menggunakan suhu tinggi ya, 180 derajat, maka kemungkinan untuk kehilangan aroma itu akan sangat besar. Padahal itu yang akan diambil kan. Nah, maka setelah itu untuk mencegah terjadinya kehilangan dari flavor, maka dilakukanlah pendinginan. Ya, pendinginan atau malah pembekuan ya, karena di bawah 0 derajat Celcius. Oke, selanjutnya setelah difiltrasi ya, kemudian dilakukan evaporasi. Nah, evaporasi masih ingat ya teman-teman, evaporasi kan beda dengan pengeringan ya. Evaporasi adalah menguapkan sebagian uap air atau kandungan air yang ada pada bahan. Jadi enggak semuanya. Intinya adalah evaporasi ini meningkatkan konsentrasi atau kekentalan dari liquid itu. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan ekstrak yang ideal, ya. Nah, ini contohnya evaporator, ya. Kemudian yang tadi yang saya bilang membran filtrasi ini seperti teman-teman. Jadi membran filtrasi itu dia mempunyai saringan yang sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Nanti tergantung ada membran filtrasi itu ada macam-macam. Ada ultrafiltrasi, ada nanofiltrasi, ada mikrofiltrasi gitu ya. Nah, nanti akan teman-teman pelajari untuk membran filtrasi di Satop 3.
Nah ini ya, atau sudah ya? Sudah dipelajari ya? Saya lupa. Coba nanti ya kalau sudah pun silahkan di-remind lagi. Nah, jadi intinya setelah diekstrak, kemudian diuapkan sebagian kandungan airnya agar didapatkan larutan yang ideal. Nah, setelah itu masuklah tadi ya, masuklah dia pada proses pembubukan atau powderisasi menggunakan spray drying. Ya, prinsipnya adalah menghilangkan air. Jadi spray drying adalah salah satu bentuk pengeringan, teman-teman ya. Pengeringan. Kalau tadi kan evaporasi, ini pengeringan. Jadi kalau pengeringan itu kan menghilangkan seluruh, ya, hampir seluruh dari kandungan air pada bahan. Nah, jadi prinsipnya adalah menghilangkan air dengan cara ekstrak dilewatkan dalam sebuah kolom. Temperatur tinggi dalam kolom tersebut akan menguapkan air hingga didapatkanlah bubuk kopi. Nah, bubuk kopi dikumpulkan pada bagian bawah kolom dan kemudian disemprotkan ya, disemprotkan atau disemburkan CO2 atau karbon dioksida dengan tekanan yang tinggi melalui nozzle. Nah, sehingga menghasilkan butiran kopi yang halus. Gitu ya. Setelah itu dari pengeringan sudah terbentuk bubuk ya, sudah terbentuk bubuk kopi, bubuk dari ekstrak kopi. Ekstrak kopi yang awalnya liquid sudah berbentuk menjadi bubuk. Nah, habis itu masuklah pada proses namanya aglomerasi. Nah, aglomerasi ini dia adalah merebus ya, merebus lagi bubuk kopi yang sudah kita keringkan tadi ya, bubuk kopi. Cairan yang sudah kita keringkan tadi menjadi bubuk kopi, kemudian agar mendapatkan gumpalan ya. Gumpalan antar partikel bubuk yang lebih besar. Fungsinya apa? Fungsi dari aglomerasi ini. Fungsinya adalah untuk mendapatkan rasa yang lebih kaya dan aroma yang lebih kuat. Jadi sebelumnya kan bubuknya sangat ukurannya mungkin mikro, mungkin ya mikro mungkin ya. Di aglomerasi ini dikental, digumpalkan lagi. Aglomerasi kan artinya penggumpalan ya teman-teman. Mungkin tadi saya lupa ini kan. Aglomerasi itu artinya adalah penggumpalan. Oke. Setelah diaglomerasi kemudian dilakukan aromatisasi. Nah, aromatisasi ini kan dia tujuannya menambahkan aroma, teman-teman ya. Jadi sudah disebutkan tadi bahwa selama proses itu pasti kehilangan aroma itu sangat dimungkinkan karena terjadinya interaksi dengan suhu panas ya, suhu tinggi. Ya, panas dengan suhu tinggi. Maka industri itu melakukan aromatisasi untuk memberikan aroma kopi bagi konsumen saat mereka membuka kemasan kopi. Nah, maka kalau kita kalau kita buka itu ya, kopi bubuk itu ya, kopi instan atau kopi bubuk itu ya, pasti dia ketika dibuka tuh baunya sangat wangi. Hal ini dilakukan dengan cara merecovery aroma volatil, yaitu dengan cara menyemprotkan ya aroma volatil itu ke dalam kopi instan. Nah, yang disemprot itu apa? Biasanya adalah menggunakan minyak kopi. Kopi itu kan dia ada lemaknya tadi, ada lemaknya ya. Kopi itu kan dia punya lemak. Waktu di komposisi kopi kan sudah saya pernah sampaikan ya. Ada kandungan lemak di dalamnya. Nah, itu diekstrak, diambil minyaknya. Minyak itu kan lemak dalam kondisi cair ya. Kalau lemak dalam kondisi padat ya namanya lemak gitu. Karena kondisi cair namanya minyak, maka minyak ini kenapa kok digunakan minyak agar mudah terhomogenisasi dengan bubuk kopi yang sudah diproses tadi. Nah, minyak kopi itu fungsinya adalah sebagai pembawa aroma volatil dan diperlukan untuk mengurangi resiko oksidasi dan mengisi gas karbon dioksida. Nah, bahkan sebelum masuk ke pengemasan ya, di proses aglomerasi itu kadang juga kalau untuk kopi-kopi instan yang dia sudah mengandung gula, ya terkadang juga dicampurkan gula teman-teman ya, campurkan gula di situ atau mungkin perisa lain seperti mungkin ada rasa jahe, ada rasa vanila atau matcha atau apa yang sekarang banyak sekali variannya ya. Jadi pada proses aglomerasi itu biasanya dia dicampurkan di situ. Kemudian baru di spray drying tadi. Habis itu ditambahkan aroma lagi. Nah, kalau kan sudah jadi ya kopi bubuknya, kopi instan bubuk, maka kemudian dikemas ya. Kemasan yang standar biasanya menggunakan alfoil
atau menggunakan kaleng dari bahan timah ya. Nah, selanjutnya itu tadi sudah ya teman-teman, sudah bagaimana teman-teman mengetahui proses pengolahan kopi instan ya, kopi yang larut dalam air. Nah, sekarang bisa dibayangkan ya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman bisa membayangkan, bisa memahami bahwa kenapa kok kopi instan itu pasti larut dalam air, tidak meninggalkan serbuk ya. Karena memang base-nya dia adalah liquid. Kan base-nya adalah tadi kan sirup kopi kan. Sirup kopi kemudian diolah, diaglomerasi, dikumpulkan lagi dan seterusnya baru dikeringkan. Maka ketika dia bertemu dengan air dengan suhu yang tinggi ya, suhu air mendidih gitu ya, maka dia akan mudah larut dalam air. Apalagi kalau dia juga mengandung gula, semakin mudah larut dalam air. Nah, selanjutnya ini saya akan tambahkan beberapa jenis kopi. Saya pikir bukan apa ya istilahnya minuman ya, minuman kopi modern, bukan jenis kopi. Jenis minuman kopi modern yang selama ini menghiasi kafe-kafe atau mungkin yang sudah sering teman-teman konsumsi ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ada berapa ini? 12 ya. Ada 12 jenis kopi yang base-nya adalah espresso. Nah, semua jenis minuman kopi, saya ralat ya, semua jenis minuman kopi itu dia base-nya adalah espresso. Yang dimainkan, ya, yang divariasikan itu adalah kandungan tambahannya atau bahan tambahannya, seperti foam atau susu, ya, atau coklat atau whipped cream. Nah, contohnya seperti ini. Espresso, ya, espresso adalah sirup ekstrak dari bubuk kopi yang di-press. Ya, kalau teman-teman sering lihat commercial break-nya, iklan-iklan di YouTube maupun di TV gitu, kan biasanya ada orang nge-press kopi gitu. Nah, itu yang keluar adalah espresso. Dia pahit, kental, hitam gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk jenis espresso yang lain ada ristretto dan lungo. Kalau ristretto itu espresso yang lebih kental lagi, ya. Kalau lungo itu yang lebih encer, ya. Kemudian doppio juga, sorry, saya doppio agak lupa. Nanti di bawah sini ada penjelasannya ya. Coba nanti kita lihat doppio yang seperti apa. Saya agak terlupa ini soalnya sepertinya hampir sama dengan lungo. Coba nanti kita lihat ya. Nah, kemudian setelah itu kan espresso ya. Jadi espresso kenapa kok ada yang ristretto, ada yang lungo? Itu karena penggunaan air pada saat mengepresnya. Namanya espresso kan berarti dia dipres kan teman-teman ya. Nah, kalau ristretto itu dia kalau tidak salah 1 kali press, kalau yang lungo itu beberapa kali press. Nah, kemudian selanjutnya untuk variasi pertama yang paling sederhana dari espresso adalah americano atau long black. Ini kalau teman-teman pergi ke kafe-kafe pasti ada americano. Americano itu adalah espresso yang dikasih air panas ya. Nah, selanjutnya berbagai macam, ada macchiato. Macchiato itu espresso ditambah foam atau apa foam itu bahasa Indonesianya sebentar. Saya lihat dulu bahasa Indonesianya dari foam. Nah, foam itu adalah busa ya. Busa. Jadi busa itu adalah merupakan hasil kocokan ya, hasil kocokan atau foam dari hasil kocokan dari bisa dari putih telur, bisa dari susu ya. Kemudian setelah cafe macchiato ada kemudian di sini latte ya. Latte, cappuccino dan mochaccino ini hampir mirip, tapi kalau mochaccino ada kata mokanya karena dia di situ ada coklat ya. Kemudian kalau cappuccino dan latte ini sama, foam dan susu ya. Foam dan susu, tapi kalau yang latte ini yang dominan adalah susunya, foamnya itu separuh dari susu, tapi kalau cappuccino itu yang yang dominan adalah foamnya. Kemudian ada affogato, itu adalah espresso dikasih es krim. Kemudian ada con panna, itu espresso dikasih whipped cream. Kita lihat di penjelasan.
Oke, nah ini ya, espresso dibuat tanpa tambahan apapun, disajikan hanya segelas kecil ini teman-teman, sekitar 30 sampai 45 mililiter. Espresso artinya ekspres, cepat gitu ya. Yang diambil adalah kremanya atau busa coklat yang memenuhi permukaan espresso. Oke. Ini macchiato, gambarnya seperti ini. Ada 2 tipe macchiato, yaitu latte macchiato dan cafe macchiato. Kalau latte macchiato itu lebih banyak susunya daripada espressonya. Tapi kalau cafe macchiato itu jika susunya sedikit dan disajikan di cangkir yang kecil. Oke, kemudian ada piccolo. Piccolo tadi di depan belum ada ya. Piccolo itu dia menggunakan ristretto. Ristretto adalah espresso yang diekstrak lagi gitu ya. Jadi lebih kental lagi. Dia menggunakan susu dan foam namun dicampurkan. Rasa tidak strong, lembut dan tidak terlalu asam, namun prosesnya lama karena ekstraksinya 2 kali. Selanjutnya ada cappuccino. Cappuccino mungkin teman-teman paling familiar dengan cappuccino ya. Cappuccino sebenarnya hampir sama dengan latte, namun bedanya tadi ya komposisi dari susu dan foam. Ya, oke. Oh, sudah selesai. Cappuccino, macchiato dan yang tadi teman-teman bisa lihat nanti gambarnya atau videonya bisa dilihat dari sumber yang lain ya. Oke, cukup sekian untuk teknologi pengolahan kopi modern. Semoga dapat dipahami dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jadi kalian kalau mau ke kafe sudah tidak bingung lagi mau minum yang mana, tergantung dari selera masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.